bahwa penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sobat sewat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saja berlangsung rapat konsolidasi tim gabungan 01 dan 03 untuk melakukan perlawanan masif terhadap kecurangan-kecurangan yang nyata di Pilpres 2024. Sebuah kecurangan masif, terstruktur, terkonsolidasi dengan biaya yang tidak sedikit. Tikung kanan, tikung kiri, ya, diungkap di bawah, berjibaku di kalangan atas, didesak di atas, pengkondisian kembali terjadi di bawah. Oke Sobat Sewot, kita simak cuplikan rapat koordinasi gabungan 01 dan 03 untuk menegakkan keadilan dan membasmi kecurangan yang sedemikian marak dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berikut cuplikan secukupnya buat Sobat Sewot semuanya. Dikatakan oleh Gus Imin, kita harus jalan terus, kita tuntaskan. Jadi kalau dibilang bukan masih semangat, memang tetap semangat. Dan dulu tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saatnya Sewot TV menyampaikan update real count dari situs da4i.net, ya, milik tim IT Amin. Update ini pada tanggal 22 Februari 2024 jam 19.00 dengan rincian sebagai berikut. Paslon nomor urut 1 pasangan Amin Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini memperoleh 49,3%, Prabowo Gibran 39,4%, Ganjar Mahfud 11,3%. Itulah update terbaru Sobat Sewot hingga hari ini. Kita rekod tadi malam jam 7 malam Mbak Taisha, ya. Hingga hari ini Amin 49,3%, Prabowo Gibran 39,4% dan Ganjar Mahfud 11,3%. Selanjutnya kita lihat kondisi di lapangan Sobat Sewot. Telah terjadi kisruh, ya. Penyelenggara pemilu tidak mau membuka C1 pleno. Sementara C1 pleno itu harus dikomunikasikan, ya, oleh KPPS, pengawas TPS, saksi, dan warga yang ikut menyaksikan penghitungan suara. Jadi, di saat terakhir Ketua KPPS mempersilahkan untuk mengambil foto atau mendokumentasikannya. Itu sepertinya harusnya seperti itu, ya. Itu yang sesuai dengan PKPU Sobat Sewot. Nah, informasi selanjutnya adalah ini juga terjadi kisruh, ya, saat rapat pleno berlangsung Sobat Sewot. Ayunda Ratna Amelia, seorang caleg dari fraksi PKB, tidak ada satupun suaranya, tidak dapat suara satupun Sobat Sewot. Ayunda selaku caleg yang dizalimi ini benar-benar berani memberontak pelaku kecurangan di ruang sidang rapat pleno. Dia berbuat berdasarkan bukti yang ada, ya, di mana TPS Ayunda sendiri juga tidak mendapatkan satu suara pun. Bayangin gitu loh. Padahal masyarakat memilihnya. Nah, oknum KPU dan Bawaslu curangnya tuh kebangetan Sobat Sewot. Masa iya Ayunda Ratna Amelia sendiri nggak nyoblos di TPS-nya sendiri gitu, nggak nyoblos dirinya gitu, kan parah banget. Padahal dia pasti udah nyoblos dirinya sendiri di TPS gitu, di TPS-nya dia. Giliran penghitungan di tingkat kecamatan suaranya nggak ada blas Sobat Sewot. Subhanallah, ini kecurangan yang sangat luar biasa dan masyarakat Indonesia sudah tahu kecurangan-kecurangan ini dan kita berdoa kepada Allah semoga teman-teman pejuang perubahan diberikan kesehatan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Sewot yang dirahmati Allah, kita simak pernyataan sikap juga dari perwakilan 1000 ketua umum simpul relawan Amin di seluruh Indonesia di Jakarta pada 20 Februari tahun 2024. Nah, 1000 ketua ini, perwakilan ketua umum simpul relawan ini, yang pertama menolak hasil quick count yang memenangkan 02.
Kemudian yang kedua, menolak penggelembungan suara 02. Yang ketiga, meminta KPU didiskualifikasi, ya, mendiskualifikasi 02. Kemudian yang keempat, meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu Sobat Sewot ya, pernyataan sikap dari perwakilan 1000 Ketua Umum Simpul Relawan Amin seluruh Indonesia di Jakarta kemarin. Kemudian kita lanjut, beredar surat penolakan pemilu 2024 oleh Partai Keadilan Sejahtera. PKS menolak aplikasi Sirekap yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kemudian viral himbauan agar semua ormas juga membuat surat penolakan. Sobat Sewot, penolakan ini dilakukan oleh PDIP pertama kali. Kemudian sekarang PKS juga melayangkan surat resmi menolak pemilu curang 2024. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak lembaga survei ya merilis quick count dengan memenangkan pasangan Prabowo Gibran di atas perolehan suara lebih dari 50%. Kemudian sebagian masyarakat Indonesia percaya akan publikasi informasi tersebut karena secara bersamaan ditayangkan oleh stasiun-stasiun televisi swasta. Alam bawah sadar kita sebagai bangsa Indonesia kembali disugesti oleh penayangan hasil hitung cepat atas 1000 TPS sebagai sampel di Pilpres 2024. Sebagian kita kemudian membenarkan kemudian juga meyakini hasil tersebut. Padahal faktanya Sobat Sewot, berbagai kecurangan yang sedang terjadi pada saat pemungutan suara di banyak TPS di seluruh Indonesia belum diakumulasikan sebagai pengurangan angka dalam persentase keterpilihan di atas 50% tersebut. Fakta yang jauh lebih sah menurut undang-undang dan hukum kita, menurut undang-undang pemilu juga belum disampaikan pada hari di mana lembaga-lembaga survei telah menabuh genderang kemenangan. Mestinya kita sadar betul Sobat Sewot bahwa hingga saat ini otoritas yang paling bertanggung jawab atas kalah menang di Pilpres, Pileg dan Pilkada adalah penyelenggara pemilihan umum, yaitu KPU. Kalau KPU belum menyatakan menang pada paslon tertentu sesuai agenda pemilu yang telah ditetapkan oleh undang-undang misalnya, maka lembaga-lembaga lain seperti lembaga-lembaga lain selain KPU itu tidak berhak untuk merebut otoritas yang dimiliki oleh KPU tersebut. Bahkan secara demokratis, lembaga-lembaga survei yang dengan sengaja menyatakan seorang paslon menang sebelum KPU memutuskan, sah-sah saja dikatakan telah melakukan kebohongan publik dan sangat pantas untuk diaudit secara forensik dan seksama. Kemudian Sobat Sewot, penyiar hasil quick count mestinya bisa menerima ketika masyarakat menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari kecurangan yang terbukti benar-benar telah terjadi pada Pilpres 2024 saat ini Sobat Sewot. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya sekarang adalah apakah lembaga-lembaga survei yang menentukan hasil hitung cepat mereka alias quick count krisis informasi soal dugaan kecurangan demi kecurangan yang terjadi? Kalau memang demikian, Sobat Sewot akan informasikan kepada mereka terkait pertama nih, ada formulir C1 hasil pemilu 2024 DTPS 04 Desa Ciporang hilang secara misterius. Ini bukti kalau kalian tidak percaya wahai lembaga-lembaga survei, kalau ternyata kecurangan demi kecurangan telah terjadi di sepanjang perjalanan Pilpres 2024 tahun ini Sobat Sewot. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap optimis bahwa per hari ini saya katakan bahwa belum ada pemenang seperti yang disampaikan oleh Mas Anies Rashid Baswedan, bahwa hari ini belum ada yang bisa dinyatakan menang oleh KPU karena memang faktanya paslon nomor urut 2 ini perolehan suaranya belum nyampe 50% Sobat Sewot hingga hari ini. Kalau kita lihat di Sirekap, kemudian di website resmi yang dikeluarkan oleh KPU gitu kan,
itu belum dilakukan koreksi oleh apa namanya, KPU lah ya, oleh komisioner KPU yang menangani secara online gitu. Kemudian pengurangan suara-suara yang sudah digelembungkan itu sampai hari ini belum benar-benar serius dilakukan oleh KPU, sehingga 50% plus itu untuk 02 ini bukan satu fakta kemenangan yang bisa dipertanggungjawabkan di depan seluruh masyarakat Indonesia. Justru yang terjadi hari ini adalah desakan demi desakan, demonstrasi dan lain sebagainya dilakukan oleh komponen masyarakat bangsa Indonesia di berbagai tempat, utamanya di depan KPU, Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Ini terus berjalan hingga tadi malam juga masih terus melakukan demonstrasi, Sobat Sewot. Ini satu hal yang sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan demokrasi kita di Indonesia. Kalau KPU memilih tuli, kalau KPU memilih bungkam, maka bukan satu hal yang mustahil kemudian kemarahan masyarakat akan terus terjadi sepanjang 2024 ini, Sobat Sewot. Maka KPU harus bisa benar-benar memberikan klarifikasi, memberikan ruang audit secara forensik kepada siapapun pihak-pihak yang berkepentingan, utamanya pihak 01 dan 03, Sobat Sewot. Nah, hari ini juga, Sobat Sewot, kita sangat prihatin terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok di pasar. Bahkan ada kabar juga bahan bakar minyak ya, BBM juga akan subsidinya akan dipotong lagi, dihilangkan. Berarti akan ada kenaikan, anjlokan harga yang luar biasa nanti di bahan bakar minyak, dan ini akan sangat berpengaruh, Sobat Sewot, terhadap sistem ekonomi kita. Kemudian juga akan berpengaruh terhadap tingkat keterpilihan salah satu capres, karena ini sangat besar kemungkinan akan ada putaran kedua Pilpres 2024 kalau kemudian KPU ini segera sadar dari proses-proses yang selama ini diduga telah melakukan kecurangan oleh masyarakat Indonesia, dan KPU benar-benar menyampaikan hasil C1 yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia di TPS, bukan yang kemudian sudah diedit di tingkat kecamatan, bukan. Tetapi kita berharap kemenangan ini bukan kemenangan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tetapi kemenangan benar-benar dari akar rumput, kemenangan masyarakat Indonesia yang sudah bersabar hati pergi ke TPS masing-masing, kemudian menentukan pilihan siapakah yang akan dipilih di Pilpres 2024. Nah, suara ini, meskipun satu suara, ini sangat berharga untuk demokrasi Indonesia, sangat berharga dan harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sobat Sewot. Makanya kadang-kadang kita merasa aneh gitu kalau kemudian ada yang ngomong curang, kalah mah kalah aja. Ini bukan soal kalah dan menang, Sobat Sewot, tetapi ini lebih kepada bagaimana kita kulil haqqoh walau kana murron, meskipun pahit misalnya, tetapi kebenaran harus tetap disampaikan. Ini bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sistem demokrasinya hari ini sudah benar-benar kacau balau. Meskipun ada salah satu tokoh misalnya yang mengatakan, demokrasi kita belum bergeser dari tempatnya, masih kondisi baik-baik saja. Siapa yang ngomong begitu gitu kan? Nah, ini harus kasih pelajaran bahwa demokrasi kita hari ini sudah mulai bergeser kepada sistem dinasti. Sudah diupayakan agar demokrasi ini tidak berjalan sehat, tidak berjalan adil, tidak berjalan demokratis gitu. Nah, oleh karenanya Sobat Sewot, kita berharap kepada teman-teman semuanya agar kita ke depan bisa memanfaatkan kalau misalnya ini terjadi 2 putaran, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan handphone kita. Saya usul kepada teman-teman semuanya, Sobat-Sobat Sewot dimanapun Anda berada, kalau putaran kedua dilaksanakan nanti, mari kita satu orang satu TBS ya, untuk melakukan pengambilan video ya. Nanti di syuting sejak awal penghitungan suara di TBS. Paling durasinya 20 menit sampai 25 menit, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti boleh disetorkan ke Sewot TV dan kita akan publikasi setiap hari. Ya, setiap hari akan kita publikasi. Kalau perlu setiap hari itu berapa kali gitu. Bahwa di TPS ini
di daerah ini, kecamatan ini, provinsi ini telah berlangsung penghitungan suara di TPS sekian. Inilah videonya gitu kan. Nah, kalau udah urusan video sobat, ini sulit untuk kemudian dicurangi. Kalau cuman kertas C1 pleno gitu kan, itu bisa masih dimanipulasi gitu kan. Bisa digeser perolehan 01 ke 02 gitu, karena banyak 02 kemudian digeser ke 01 misalnya, dan sebaliknya. Nah, ini yang kita khawatirkan sobat sewot. Maka oleh karena itu sobat sewot, mari kita kompak nanti. Kalau misalnya Allah mengizinkan Mas Anies Rashid Baswedan ini masuk di putaran kedua bersama Prabowo Subianto, mari kita benar-benar ces handphonenya sebelum di penghitungan suara di TPS masing-masing. Nanti di TPS langsung setelah Bismillahirrahmanirrahim kita mulai penghitungan suara hasil Pilpres misalnya, maka kita langsung nyalakan kamera, kita syuting gitu, sampai selesai penghitungan, sampai keluar angka total suara didapetin 01 berapa gitu kan, 02 berapa, 03 berapa misalnya. Kalau terjadi 03 mohon maaf, kalau 2 putaran, putaran kedua insya Allah 01 dan 02 saja ya nanti ya. Jadi kalau kita syuting sobat sewot, apakah KPU berani membantah sebuah video yang merekam jalannya penghitungan suara dari suara pertama yang diperoleh hingga suara terakhir, sampai rekapitulasi, sampai kemudian ketemu siapa yang di C1 pleno nih, siapa yang unggul, siapa yang di bawah atau nomor 2. Nah, berdasarkan cara-cara begini, insya Allah sobat sewot, ini akan mengurangi meminimalisir ya tingkat kecurangan yang hari ini sedang masif dan sangat marak terjadi di bumi tercinta kita, bumi pertiwi Indonesia sobat sewot. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, kita akan update terus hasil penghitungan baik oleh Komisi Pemilihan Umum lewat sirekapnya yang kacau balau gitu, dengan juga kita kasih perbandingan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Timnas Amin ya, lewat tim IT Amin yang hari ini juga menghimpun C1 dari seluruh masyarakat Indonesia. Yang belum ngirim silakan kunjungi website dari Timnas Amin ya, kemudian input hasil foto C1 kalian ketika kalian foto di TPS di tempat-tempat kalian kemarin. Ini satu hal yang sangat penting buat kita semuanya, agar kecurangan demi kecurangan ini segera bisa diminimalisir, karena masih terus terjadi sobat sewot. Dan bahkan Yusril Iza Mahendra kemarin itu mengarahkan sengketa pemilu ini segera dibawa ke MK, nggak perlu kemudian disidangkan diproses secara hak angket di DPR RI misalnya. Nah, ini kan upaya juga sobat sewot, bahwa nanti kalau kata teman-teman di MK itu ada pamannya Gibran ya. Seberapapun Anda silat, seberapapun Anda mengajukan pertanyaan, sanggahan dan lain sebagainya, maka ya paman pasti lebih senang sama ponaannya, kan begitu sobat sewot. Di mana-mana begitu. Jadi paman tuh akan lebih perhatian kepada ponaannya dibandingkan masyarakat, komponen masyarakat lainnya gitu. Ini fakta. Jadi apalagi ini soal ponakannya tuh bukan nyalon sebagai RT, tetapi calon wakil presiden. Maka logis kiranya kalau kemudian sang paman akan lebih berpihak kepada ponaan yang lagi maju ya di kontestasi Pilpres sebagai calon wakil presiden 2024. Nah, berbagai kecurangan-kecurangan nanti yang akan disampaikan oleh Timnas Amin maupun timnya Prabowo Ganjar Mahfud gitu kan, ini bisa ditolak diam-diam, bisa dibilang nggak sah, bisa dibilang fakta-faktanya berkas-berkasnya tidak lengkap dan lain sebagainya. Oleh karenanya sobat sewot, mari kita super hati-hati. Sekali lagi, kalau terjadi putaran kedua, silahkan siapkan handphone Anda untuk syuting. Ambil videonya sampai selesai penghitungan dan kirim ke Sewot TV. Kita akan sampaikan ke publik. Kebenaran akan terus kita suarakan demi masyarakat Indonesia yang lebih adil, makmur, sejahtera, dan maju negaranya. Salam perubahan sobat Sewot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.